Wah wah wah, dikonfirmasi pundit ternama, cedera akan ganggu performa oleh Romeni. PSSI ternyata sudah siapkan striker keturunan baru. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Cedera akan ganggu performa oleh Romeni di Oxford United dan Timnas Indonesia. Cederanya oleh Romeni dalam laga Piala Presiden 2025 menjadi pukulan besar. Tidak hanya bagi Oxford United sebagai klubnya, tetapi juga bagi Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu sebenarnya sedang dalam performa menanjak dan telah menunjukkan sinyal positif dengan mencetak gol dalam laga melawan Arema FC. Namun, insiden pada menit ke-15, saat kakinya tak sengaja diinjak oleh pemain Arema, Paulinho, membuatnya harus keluar lapangan lebih cepat dan mencemaskan banyak pihak, termasuk pelatih Patrick Kluivert dan jajaran pelatih Oxford United. Ole Romeni sejatinya adalah salah satu penyerang andalan yang diharapkan bisa menjadi tumpuan lini depan Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, pemain bernomor punggung 11 ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal penempatan posisi, ketajaman di depan gawang, dan kerjasama tim. Oleh karena itu, cedera yang dialaminya tentu menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan kekuatan skuad Garuda di babak kualifikasi mendatang. Apalagi laga di putaran keempat nanti diprediksi akan jauh lebih berat dengan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang mungkin akan dihadapi Indonesia. Akmal Marhali, pengamat sepak bola nasional, menyayangkan keras insiden tersebut. Menurutnya, laga pramusim seperti Piala Presiden semestinya menjadi ajang pemanasan yang mengedepankan sportivitas dan persiapan teknis, bukan permainan keras yang justru membahayakan pemain. Ia bahkan menyebut pelanggaran terhadap Ole Romeni seharusnya diganjar kartu merah langsung, karena dampaknya bukan hanya membuat pemain cedera, tapi juga bisa mengacaukan rencana besar klub dan timnas. Cedera ini datang di saat yang tidak tepat bagi Romeni. Setelah bergabung dengan Oxford United pada pertengahan musim 2024-2025, ia masih dalam proses adaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris yang penuh tekanan. Persaingan ketat dan ekspektasi tinggi membuat setiap kesempatan bermain menjadi krusial. Maka dari itu, Piala Presiden 2025 menjadi ajang penting baginya untuk membuktikan diri. Gol yang dicetak ke gawang Arema FC menjadi titik terang bahwa ia mampu menjawab tantangan tersebut. Sayangnya, hanya berselang beberapa menit setelah mencetak gol, ia harus meninggalkan lapangan karena cedera. Selain mengganggu kiprahnya di Oxford United, cedera ini juga berpotensi mengacaukan strategi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sebagai pelatih baru yang membawa filosofi sepak bola modern Eropa, Kluivert sangat membutuhkan pemain-pemain seperti Romeni yang paham dengan taktik dan gaya bermainnya. Jika Romeni harus absen panjang, hal ini bisa membuat Kluivert harus merombak strategi dari awal, dan itu tentu tidak ideal di tengah persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia. Kekhawatiran Akmal Marhali juga tidak berlebihan. Jika cedera ini membuat Romeni absen dalam waktu lama, peluangnya untuk merebut posisi inti di Oxford United bisa sirna. Situasi ini sangat mungkin berdampak pada kondisi mental dan kepercayaan dirinya. Ketika seorang pemain gagal mendapatkan menit bermain yang cukup di klub, tentu akan memengaruhi performanya di level timnas. Dan dalam konteks Timnas Indonesia, kehilangan satu penyerang tajam seperti Romeni bisa sangat merugikan, mengingat keterbatasan stok penyerang yang benar-benar bisa diandalkan di level internasional. Kini harapan besar tertuju pada proses pemulihan oleh Romeni. Tim medis Oxford United dan Timnas Indonesia diharapkan bisa bekerja sama memantau perkembangan cederanya secara intensif. Apabila pemulihannya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Romeni masih bisa tampil dan memberi kontribusi penting di putaran kualifikasi mendatang. Namun semua pihak kini harus bersabar dan berharap yang terbaik.
Bagi kalian para pecinta sepak bola tanah air, bagaimana pendapat kalian soal cedera yang menimpa Oleh Romagnoli ini? Apakah kalian setuju bahwa laga pramusim seharusnya lebih mengedepankan keselamatan pemain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari dukung pemulihan cepat untuk Oleh Romagnoli. Erick Thohir sudah siapkan pemain pelapis Oleh Romagnoli di jauh-jauh hari. Di tengah riuhnya kabar cedera Oleh Romagnoli yang menyita perhatian publik, terselip sebuah kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia. Cedera yang dialami penyerang utama timnas tersebut memang memunculkan kekhawatiran besar. Apalagi tim Garuda sedang bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kehilangan sosok seperti Romagnoli tentu bukan perkara kecil. Namun siapa sangka di balik badai itu, ternyata Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mempersiapkan langkah strategis jauh-jauh hari. Ia sudah mengantisipasi segala kemungkinan termasuk skenario terburuk cedera Romagnoli dengan memproses naturalisasi striker muda berdarah Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra, pemain berusia 20 tahun yang saat ini mulai menjalani proses naturalisasi. Awalnya memang difokuskan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September nanti. Namun melihat kualitas dan potensinya Erick Thohir sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa Mauro juga bisa naik kelas dan menjadi pelapis langsung untuk Oleh Romagnoli di skuad senior. Langkah ini dinilai sangat tepat mengingat timnas Indonesia saat ini masih kekurangan striker yang benar-benar tajam dan konsisten mencetak gol. Menurut Erick, sejak awal memang kelemahan utama timnas Indonesia berada pada sektor penyerangan, terutama soal produktivitas gol. Inilah alasan utama mengapa PSSI saat itu bersusah payah untuk membawa Oleh Romagnoli ke dalam skuad Garuda. Dan kini dengan kondisi Romagnoli yang tengah dibekap cedera, kehadiran Mauro bisa menjadi penyelamat sekaligus solusi jangka panjang. Meski masih muda, Mauro punya kans besar untuk menjadi andalan baru di lini depan, apalagi jika proses adaptasinya berjalan mulus dan cepat. Tak hanya itu, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia juga membawa keuntungan tersendiri dalam proses pengembangan Mauro Zijlstra. Sebagai mantan striker legendaris Belanda yang memiliki naluri gol luar biasa di masa aktifnya, Kluivert tentu tahu persis bagaimana mengasah bakat seorang penyerang muda. Di tangan pelatih sekelas Kluivert, Mauro bisa berkembang dengan cepat, belajar langsung dari sosok yang pernah bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Bukan tidak mungkin Mauro dan Romagnoli nantinya akan menjadi duet maut Garuda yang menakutkan di Asia. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Zijlstra kini tengah berjalan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah dari Kemenpora, proses akan dilanjutkan ke DPR, kemudian menuju persetujuan Presiden, hingga akhirnya pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Erick Thohir pun optimis proses ini akan berjalan lancar. Ia menyebut bahwa Menpora, DPR, dan bahkan Presiden sudah memberikan sinyal positif untuk mendukung proses ini. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan timnas karena regenerasi pemain terus dijalankan dengan perencanaan matang. Apa yang dilakukan Erick Thohir dan PSSI seolah menjadi tamparan bagi mereka yang selama ini pesimistis terhadap masa depan timnas. Di saat banyak orang cemas dan panik dengan cedera Oleh Romagnoli, PSSI justru menunjukkan visi ke depan yang jelas regenerasi pemain, investasi pada talenta muda, dan kerjasama dengan pelatih internasional yang berpengalaman. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai dikelola dengan pendekatan profesional dan berkelanjutan. Bagi kamu pecinta sepak bola tanah air, bagaimana pendapatmu soal Mauro Zijlstra? Apakah menurutmu dia bisa jadi pelapis yang ideal untuk Oleh Romagnoli? Atau justru bisa merebut tempat utama jika menunjukkan performa impresif? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia menuju pentas dunia.